أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Insyaallah lanjut kita baca sirah Nabawiyah di kitab Al-Fusul fi Sirah Ar-Rasul atau dinamakan dengan Sirah Al-Mujazah yang dikarang oleh Al-Hafidh Al-Alim Al-Allamah Syekhul Muslimin wa Umdatul Muhaddithin Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu Katsir yang dikenal dengan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, di mana beliau memiliki dua kitab untuk sirah. Ini dinamakan dengan Sirah Al-Mujazah yang ringkas. Yang dinamakan dengan Sirah Al-Mujazah yang ringkas. Adapun yang panjang, maka itulah yang dinamakan dengan Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Dan akhir pembahasan yang kita ambil itu apa-apa yang berkaitan dengan perginya Rasulullah ke Syam kedua kalinya bersama Masirah. Bersama Masirah, budaknya Khadijah. Di situ Masirah melihat bagaimana keagungan Rasulullah dan juga hal-hal yang menakjubkan untuk Masirah. Sehingga itulah apa yang dikabarkan untuk tuannya atau majikannya yaitu Khadijah. Sehingga Khadijah tertarik untuk menikahi Rasulullah karena apa yang dimiliki oleh Rasulullah dari sifat-sifat yang mulia. Maka Rasulullah menikahi Khadijah umurnya 25 tahun. Di mana Allah Azza wa Jalla di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah sebelum diutus menjadi seorang nabi, Allah telah memberikan bentuk penjagaan untuk Rasulullah. Ada di sana penjagaan. Jadi Rasulullah di masa jahiliyah enggak pernah yang namanya menyembah patung atau memuliakan patung, itu enggak pernah. Sebagaimana Rasulullah enggak pernah juga memakan sesuatu yang haram, baik itu hal yang dipersembahkan kepada selain Allah atau sesuatu yang tidak disebut kepadanya nama Allah. Baik. Ini yang kita bahas di akhir pertemuan kita di Sirah Al-Mujazah Al-Fusul. Insyaallah kita lanjut. Qala rahimahullah ta'ala faslun mab'atsuhu. Ini sekarang pembahasan tentang utusannya Rasulullah. Rasulullah diutus sebagai Rasul. Mab'atsuh. Waktu Rasulullah diutus seorang Nabi. Waktu Rasulullah diutus seorang Rasul. Ini sekarang pembahasan kita. Qala walamma arada Allah ta'ala rahmatal ibad wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin habbaba ilaihi al-khala'. Kata Ibnu Katsir, tatkala Allah menghendaki untuk hambanya itu rahmat. Dan ini sudah kita bahas. Ini barusan kita bahas di usul ats-tsalatsah. Yaitu pengutusan Rasulullah itu adalah suatu rahmat untuk al-alamin. Rahmat untuk al-alamin. Mencakup jin, manusia dan juga para malaikat. Wa karamatahu bi irsalihi ilal alamin. Tatkala Allah menghendaki rahmat untuk hambanya dan menghendaki kemuliaan untuk Rasul. Dengan diutusnya seorang Nabi, Rasulullah tatkala dijadikan seorang Nabi, dijadikan seorang Rasul, itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Habbaba ilaihil khala. Allah berikan kecintaan untuk Rasulullah. Diberikan kecintaan untuk menyendiri. Suka apa? Suka menyendiri. Fakana yatahannatsu fi ghar Hira. Maka Rasulullah itu dulu suka menyendiri dan beribadah di gua yang namanya apa? Hira. Gua yang dinamakan dengan Hira. Tentang sebelum Rasulullah diutus sebagai Nabi, maka di sana ada hal-hal yang memang dilalui oleh Rasulullah. Hal-hal yang memang dilalui oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Maka terkadang Rasulullah itu mendengar suatu suara. Terkadang Rasulullah itu melihat suatu mimpi yang baik, yang dimana mimpi ini berujung kepada cahaya subuh.
Taib, hadza huwa. Maka di waktu itu juga di antara langkah atau sebelum terjadinya kenabian, itu Rasulullah diberikan kecintaan untuk menyendiri. Untuk menyendiri di Gua Hira. Di Gua Hira. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla di tempat tersebut. Yatahannath, kata Zuhri, yata'abbad, beribadah di Ghar Hira. Dan ini menyendirinya Rasulullah di Ghar Hira, di tempat Gua Hira, itu dikarenakan apa yang Allah telah tanamkan dalam hatinya, kecintaan kepada agama Islam, kecintaan kepada kebenaran, dan kebencian apa yang Rasulullah lihat dari kaum orang-orang Arab di zaman beliau. Kesesatan mereka, kerusakan yang ada di tengah-tengah mereka, itu yang mendorong Rasulullah untuk menyendiri di goa tersebut. Dan ini mengingatkan kita kepada suatu pembahasan, yaitu pembahasan tentang al-khulwah. Seseorang bertapa. Apa hukumnya orang bertapa? Berdalil dengan perbuatan Rasulullah. Apakah boleh bertapa? Boleh apa nggak boleh ini? Nggak boleh, dia nggak boleh bertapa. Syirik. Bertapa itu apa pertama? Bertapa itu dia duduknya di sebuah tempat. Bertapa yang menyendiri, yang diinginkan tuh untuk beribadah. Dirinci. Kapan bolehnya? Kapan bolehnya, Yesus? Bolehnya kapan? Bolehnya itu masyarakat itu rusak. Takut dia Itu uzlah namanya. Itu namanya uzlah. Itu namanya beda. Uzlah itu nggak harus menyendiri. Uzlah bisa pindah dari perkotaan ke perdesaan. Ini menyendiri. Pergi kemana? Ke gunung sendirian beribadah kepada Allah. Boleh nggak boleh? Pertama nggak boleh. Mutlak. Rasulullah pernah melakukan. tidak ada sahabat yang melakukan. Rasulullah melakukan sudah jadi nabi. Terus Jadi nggak bisa jadi dalil. kapan perbuatan Rasulullah jadi dalil? Karena Rasulullah jadi nabi. Naam, ahsan. Ini salah satu jawaban yang baik yang telah disebutkan oleh para ulama. Karena mereka yang mengatakan salah satu hal yang baik itu bertapa, menyendiri dan beribadah. Berdalil dengan perbuatan Rasulullah. Kata para ulama, perbuatan Rasulullah ini itu terjadi sebelum kenabian. Dan itu bukanlah salah satu hal yang kita dianjurkan untuk mengikuti. Kita hanya mengambil hukum dari Rasulullah tatkala status beliau menjadi seorang nabi, di mana ucapannya adalah wahyu dan perbuatannya adalah maksum. Itu kita ambil sebagai dalil. Sebelum kenabian nggak bisa. Karena Rasulullah pernah juga mendengar suatu atau menghadiri suatu pernikahan yang dalamnya ada musik. Pernah nggak pernah itu? Pernah. 2 kali. Dan Allah selamatkan beliau dengan dikalahkan dengan apa? Rasa ngantuk. Allah tetap jaga meskipun menghadiri. Apakah dengan ini kita ambil? Ini salah satu dalil. La. Karena belum diutus seorang nabi. Hadza huwa. Ini salah satu jawaban. Jawaban yang kedua, tatkala Allah Azza wa Jalla jadikan beliau seorang nabi, apakah Rasulullah pernah kembali dan menaiki kemudian bertapa di gunung tersebut? Enggak pernah. Enggak pernah sekalipun. Padahal Rasulullah selepas dijadikan seorang nabi tinggal di Mekah berapa lama? 10 tahun. 13 tahun. Dan tatkala menang dan menaklukkan Mekah, kembali ke Mekah, enggak juga kunjung ke gunung tersebut. Wala juga satu pun dari kalangan para sahabat. Menunjukkan bahwasanya hal itu bukanlah hal yang disyariatkan. Adapun perkataannya Imam Nawawi mengatakan al-khulwa da'bus salihin. Al-khulwa itu da'bus salihin. Menyendiri itu kebiasaannya orang-orang saleh. Maka kemungkinan yang paling baik dengannya kita tafsirkan ucapan Nawawi itu adalah al-khulwah yang disyariatkan. Sebagaimana di hadis 7 orang yang diberikan naungan kelak di hari kiamat, di antara mereka adalah warajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang laki-laki yang menyendiri dan mengingat Allah, mengingat dalam arti zikir, mengingat dalam arti memiliki rasa takut dan mengharap. Ini semua diartikan mengingat. Khalian, sendirian. Yang dimana hal ini membuahkan fafadat ainah, membuahkan menangisnya seorang hamba di hadapan Allah. Dan ini masuk dalam keumuman ayat man khasyar rahmana bil ghaib. Siapa yang takut kepada Allah bil ghaib.
sendirian, enggak ada yang tahu kecuali Allah. Wa jaa biqalbin munib. Datang dengan hati yang munib kepada Allah. Ini maksud dari Imam Nawawi. Tapi kalau maksudnya Imam Nawawi dalam arti khulwah, seperti tadi itu, bertapa, menyendiri di gunung, menyendiri di mana untuk mencari keimanan, maka itu bukanlah jalannya Ahlus Sunnah, tapi itu jalannya orang-orang Sufiyah. Di mana mereka itu meyakini salah satu orang itu mampu mendapatkan keimanan, keyakinan, ma'rifah, itu tatkala dia itu menyendiri. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah datang dan menyelisihi, mengatakan orang itu kapan dikatakan bisa mendapatkan keimanan? Tatkala dia itu menjalankan al-awamir, perintah-perintah, dan menjauhi an-nawahi, segala hal yang dilarangkan. Hadza. Jadi Rasulullah sebelum diutus dan diberikan wahyu, itu Rasulullah mendapatkan beberapa hal. Seperti tadi itu mendengar suara, seperti melihat mimpi yang baik, dan juga di antara ini suka menyendiri, menjauhi kerusakan yang ada di kaumnya. Ini yang pertama Rasulullah jalani, sampailah datang Jibril di goa tersebut dengan membawa wahyu 5 ayat dari surah Al-Alaq. Qala kama kana yasna'u dzalik muta'abbidu dzalika zaman. Perbuatan Rasulullah ini, kata Ibnu Katsir, itu juga sudah ada orang sebelum Rasulullah melakukannya. Orang-orang yang gemar ibadah juga pernah bertapa di gunung atau di goa tersebut. Pernah bertapa di goa tersebut. Kama qala Abu Talib fi qasidatihi al-masyhurah al-lamiyah. Sebagaimana perkataannya Abu Talib di qasidahnya yang dikenal dengan al-lamiyah. Qasidah al-lamiyah. Disebutkan oleh Ibnu Katsir, qasidah ini itu qasidah yang baik. Qasidah yang lafaz dan susunannya itu sangat tinggi dari sisi sastranya. Sastranya itu sangat tinggi. Katanya lebih mengungguli sastra yang dimiliki oleh al-maqamat sab'ah. Al-Mu'allaqat as-Sab'. Ini diucapkan oleh Ibnu Katsir di kitabnya Al-Bidayah. Qala wa thawrin wa man arsa thabiran wa makanahu wa raqin li birrin fi hira'in wa nazili. Ini Abu Talib bersumpah dengan gunung. Gunung Thawr, gunung Raq, dan juga gunung Hira. Bersumpah di mana di gunung-gunung ini ada orang yang menaiki dan juga ada orang yang turun darinya. Artinya naik turun di gunung tersebut termasuk hal yang terkenal di zaman jahiliyah. Di zaman sebelum hidupnya Rasulullah sudah ada orang tuh gemar untuk naik di salah satu gunung yang dinamakan dengan Hira. Naik turun sudah ada, sebagaimana sumpahnya Abu Talib Thawrin, bersumpah dia dengan 3 gunung ini yang dikenal di kalangan orang Arab. Dan apa hukumnya bersumpah dengan gunung, dengan Ka'bah, bersumpah dengan Ka'bah apa? Syirik apa? Kok syirik? Syirik apa? Syirik atau apa? Bersumpah dengan Nabi boleh? Nabi itu mulia. Tidak boleh. Nabi itu mulia. Tidak boleh. Apa hukumnya? Syirik apa? Syirik apa namanya? Apa syirik apa? Syirik apa? Ma'ruf insyaallah. Syirik kecil dia, kecuali kalau diyakini keagungan untuk orang tersebut, baru pindah kepada syirik besar. Qala fafaja'ahu al-haq wa huwa bi ghar Hira fi Ramadan. Maka Rasulullah itu dikejutkan dengan kebenaran, yaitu dengan apa? Dengan kenabian. Dalam keadaan Rasulullah itu di gua Hira fi Ramadan, di bulan Ramadan. Dan inilah awal permulaan wahyu. Awal permulaan wahyu. Dan juga Rasulullah itu pernah sebelum diberikan wahyu itu melihat atau Rasulullah ingat ada di sana itu batu yang salam kepada Rasulullah. Selepas Rasulullah jadikan seorang nabi, itu Rasulullah masih ingat batu tersebut. Hadza huwa. Qala wa lahu min al-umri 40 sana. Rasulullah itu di waktu itu umurnya berapa? 40 tahun. Dan umur 40 tahun itu umur kematangan untuk seorang manusia dari sisi akal dan pikiran. Maka Allah mengatakan walamma balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Tatkala Allah telah sampaikan dia kepada masa kekuatan dia, masa kematangan dia, dan sampailah dalam tahapan umur 40 tahun. Umur 40 tahun itu umur kematangan.
Umur di mana orang itu lebih dewasa. Dan lebih pemikirannya itu lebih normal dan lebih stabil. Jadi enggaklah orang itu dikalahkan dengan emosi. Tidak juga dikalahkan dengan keringanan otak. Ringan otaknya dia karena masih muda. Tidak juga dengan apa? Dengan orang yang belum matang. Tapi kalau umur 40 tahun itu salah satu umur yang diharapkan manusia itu menjadi jauh lebih dewasa dan lebih baik. Karena Allah tidaklah memilih umur ini kecuali ada di sana kekhususan yang dimiliki oleh umur tersebut. Baik. Hadza huwa. Faja'ahu al-malak faqala lahu iqra. Qala lastu biqari. Datanglah kepada Rasulullah seorang malaikat yaitu Jibril. Dikatakan kepadanya iqra, bacalah. Qala lastu biqari. Qala faqadtahu hatta balagha minhu al-juhd. Dipeluk Rasulullah itu sampai Rasulullah itu mulai sampai kehilangan nafasnya. Thumma arsalah, dilepaskan lagi. Faqala lahu iqra. Dikatakan kepadanya bacalah. Qala lastu biqari. Rasulullah mengatakan saya ini enggak bisa, Pak. Enggak bisa membaca. Salatan, sampai terjadi hal itu 3 kali. Thumma qala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Ini 3 wahyu yang pertama kali diturunkan, yaitu 5 surat awal dari 5 ayat dari awal surat Al-Alaq. Faraja'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tarjifu bawadiruhu. Rasulullah kembali dalam keadaan berdebar. Al-bawadir, al-badirah itu di sini, urat yang ada di dua pundak. Sehingga waktu orang itu tegang kelihatan dia, Pak, bagaimana bergetar. Bagaimana orang itu waktu tegang itunya yang gerak. Berdetak dia. Itu bawadir. Fa akhbara bidzalika Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mengkabarkan hal itu kepada Khadijah. Wa qala qad khasyitu ala aqli. Rasulullah mengatakan saya telah takut atas akalku. Karena ini hal yang di luar kebiasaan manusia. Jadi orang itu terkadang bisa heran dan bisa merasa was-was. Apakah ini hal yang bisa mengancam kewarasan? Apakah ini hal yang memang termasuk kebaikan? Jadi Rasulullah takut atas akalnya. Qala fathabbatathu wa qalat abshir kalla wallahi la yukhzika Allahu abada innaka la tasilur rahima wa tasduqul hadith wa tahmilul kal wa tu'in ala nawaib ad-dahr fi awsab ukhra jamilah addadatha min akhlaqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tasdiqan minha lah wa tathbitan wa 'ayanatan al-haqq fa hiya awwalu siddiqin lah radhiyallahu ta'ala anha wa akramaha. Maka tatkala Khadijah dikabarkan oleh Rasulullah, Khadijah memiliki peran yang sangat bagus. Perannya dia adalah memberikan kekokohan dan hiburan untuk Rasulullah. Jadi tatkala Rasulullah mengatakan saya ini takut atas diriku, takut kepada akalku, maka Khadijah memberikan kekokohan dengan mengingatkan engkau adalah seorang yang sosoknya adalah baik, memiliki akhlak yang mulia. Maka Khadijah menghitung apa saja, di antaranya adalah kata Khadijah, Allah enggak akan mungkin menghinakanmu selama-lamanya. Kenapa? Karena engkau seseorang yang menjalin silaturahmi dan jujur dalam berbicara dan memikul hutangnya orang. Kalau orang itu dalam kepayahan itu dipikul sama Rasulullah, dan juga menolong orang dalam suatu bencana yang terjadi. Khadijah menyebutkan banyak sifat-sifat yang baik yang dimiliki oleh Rasulullah. Sebagai bentuk Khadijah itu untuk menetapkan dan mengkokohkan hatinya Rasulullah, dan sebagai bentuk Khadijah ini membenarkan langkah Rasulullah, membenarkan status beliau. Kata Ibnu Katsir, fahiya awwalu siddiqin lah. Khadijah itu adalah seorang yang pertama kali membenarkan Rasulullah. Hadza huwa radhiyallahu taala anha wa akramaha. Semoga Allah merahmatinya, meridainya dan memuliakannya. Naam, Khadijah telah Allah muliakan dengan Allah memberikan atau titip salam kepada Khadijah. Kalau Aisyah yang titip salam adalah Jibril, kalau Khadijah yang titip salam adalah Allah. Di mana Rasulullah telah memberikan kabar gembira kepada Khadijah dengan jannah. Dengan jannah yang dibuat dari qasab. Qasab di sini adalah mutiara.
yang tidak ada dalamnya itu teriakan atau gangguan atau kecapean. Ini dia, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.